Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Sobat Millennials, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Baik lagi di Kamis sore habis gerimis dan tentunya yang manis hari ini di acara Lajata. Lahirkan keajaiban dari tanganmu. Bersama saya Chandra Margatama yang akan memandu acara ini 1 jam ke depan. Anyway, kita kenalin lagi ya, Lajata adalah program berbagi pengetahuan, pengalaman, cerita, bakat, dan inovasi millennials di Kementerian BUMN. Dan juga Sobat Millennials di seluruh perusahaan BUMN. Program ini juga terbuka buat Sobat Millennials di seluruh perusahaan BUMN. Nah, kalau kamu punya inovasi atau proyek yang menginspirasi dan pengen sharing di acara ini, bisa banget caranya menghubungi PSI dari program ini, yaitu Kakak Demi Mariska di nomor 0856 5902 8678. Sekali lagi dengan Kak Demi Mariska di 0856 5902 8678. Nah, kita juga mau kasih info nih supaya Sobat Millennials nyaman selama mengikuti program sore hari ini. Saya mau kasih tahu tata tertib dalam mengikuti acara sore hari ini. Yang pertama, Sobat Millennials dipersilakan menulis identitas di aplikasi Teams dengan format instansi strip nama, misalkan PLN strip Chandra. Kedua, mohon untuk dapat mengaktifkan kamera video dan menonaktifkan audio kecuali Sobat Millennials sedang berada dalam sesi interaktif atau sesi interaktif sedang berlangsung. Yang ketiga, Sobat Millennials sangat diperbolehkan aktif dalam diskusi dan tanya jawab selama acara berlangsung. Yang keempat, harap untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Background ini sudah kita share melalui email yang diregistri. Dan yang terakhir, Sobat Millennials juga boleh mengajukan pertanyaan terkait materi kepada narasumber kita sore hari ini. Pertanyaan dapat diajukan melalui website slido.com atau scan barcode yang ada di layar dengan kode hashtag P866. Ingat ya, hashtag P866. Dan tentunya Sobat Millennials dapat meraih kesempatan untuk mendapatkan 5 hadiah bagi pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik akan kita pilih atau Sobat Millennials semuanya bisa pilih dari jumlah like yang ada di slido.com. Jadi selama acara Sobat Millennials dapat nge-like atau memilih mana pertanyaan yang menurut Sobat Millennials itu yang menarik perhatian Sobat Millennials semuanya. Jadi ini hadiahnya nggak main-main. Serius, hadiahnya nggak main-main. Ada 3 tabungan emas senilai masing-masing 1 gram dari PT Pegadaian dan ada 2 buku menarik yang telah ditandatangani oleh Prof. Renal Kasali. Nah, sebagai informasi, acara Lajata ini diadakan setiap Kamis sore pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik pembahasan yang seru dan berbeda-beda di setiap Kamis sorenya. Dan selain melalui video conference, acara Lajata ini bisa disaksikan juga di Instagram Live @LajataMillennial. Jadi kami harap kepada Sobat Millennial semuanya untuk follow Instagram @LajataMillennial dan tentunya subscribe channel YouTube dari Lajata Millennial BUMN. Sekali lagi, untuk menyaksikan IG Live bisa follow di Instagram @LajataMillennial dan subscribe di channel YouTube Lajata Millennial BUMN. Sobat Millennials, tentunya masih segar dalam ingatan kita pelaksanaan Lajata pekan lalu dengan tema remote working. Nah, buat yang ketinggalan episode kemarin, langsung saja tonton di YouTube Lajata Millennial BUMN. Dan tentunya buat Sobat Millennials yang penasaran, kami persembahkan untuk Anda cuplikan keseruan di episode sebelumnya. Dengan remote working gitu. Sebenarnya remote working ini salah satu istilah dari banyak istilah ya yang sudah dipakai baik di dunia maupun di Indonesia. Ada yang menyebutnya flexible working arrangement, ada yang menyebutnya telecommuting, ada yang menyebutnya teleworking. Itu semua sebenarnya maksudnya sama. Jadi di sini adalah pilihan bekerja
pilihan cara bekerja ya yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai untuk bekerja di luar kantor. Tapi dengan tetap memenuhi target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Boleh misalkan kerja di mana aja, tapi target sama kerjaan harus beres. Benar, gitu ya? itu yang utama. Terus mungkin ada pertanyaan, apakah remote working ini baru muncul setelah pandemi? Gitu kan? Apa ini kok saya belum pernah dengar? Ternyata enggak, teman-teman. Ini istilah remote working ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Baik, luar biasa sekali cuplikan dari Lajata Millennials pekan lalu dengan tema remote working. Semoga selalu menginspirasi untuk kita ke depannya. Dan langsung saja kita masuk ke acara inti sore hari ini. Jadi saya tidak sendirian. Tentunya saya akan ditemani oleh narasumber. Dan narasumber saya kali ini orangnya cantik, anggun, energik, dan penuh inovasi. Dan perempuan anggun ini lahir di Bandung 16 April 1992. Lulusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Pajajaran. Bertugas di Kementerian BUMN sejak 2018 dan mengabdi sebagai analis hasil penelitian. Dan tema sore ini cukup berkaitan dengan kondisi perusahaan ataupun sobat millennials di beberapa tahun terakhir. Supaya nggak penasaran, saya undang narasumber kita dengan satu pantun. Jalan-jalan ke kota Palembang, tak lupa ke Jembatan Ampera. Ya, mari kita undang Mbak Demi sebagai pembicara. Selamat sore Mbak Demi. Sore Mas Chandra. Gimana kabarnya Mbak? Sehat Mas Chandra? Alhamdulillah sehat juga. Jadi meskipun di luar gerimis tapi semangat Mbak Demi nggak boleh redup juga. Harus tetap semangat. Iya, harus membara juga seperti api kan. Nah Mbak Demi, jadi Lajata Millennials sudah berlangsung selama 3 kali. Iya, ini yang keempat. Yang sekarang yang keempat. Iya, Nah, yang keempat. dan dari pekan ke pekan antusiasme peserta Sobat Millennials cukup tinggi juga. Wah. Tapi Instagramnya nggak naik-naik followersnya. Wah. jadi untuk Sobat Millennials jangan lupa untuk follow Instagram @LajataMillennials ya. Ya, benar. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di Lajata Millennial BUMN. Jadi masa peserta yang hadir 500 sampai 1000, tapi yang follow Instagramnya sampai hanya 100. Iya. Nah, jadi pastikan teman-teman udah follow karena nanti akan kita tambahkan nih syarat untuk mengikuti kuis harus follow Instagramnya dulu. Harus udah follow dulu, baru nanti kita kasih hadiahnya. Nggak, canda kan, canda. Oh, canda ya? Canda. Oke. Jadi gini Kak Demi, sore hari ini Kak Demi akan hadir dengan materi yang luar biasa. Ya. Iya. Jadi disrupsi Kak ya? Iya, tentang disrupsi. Pasti akhir-akhir ini sering banget nih ngedengar kata disrupsi. Nah, disrupsi. Nah, jadi berubah. Jadi ya nggak cuma teknologi berubah, kita pun berubah juga. Iya, benar Nah, banget. gitu Kak Demi. Monggo tanpa berpanjang lebar lagi untuk Kak Demi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Chandra atas kesempatannya. Nah, jadi gini Mbak Demi, sebelum Mbak Demi memulai sharing, saya ingetin lagi kepada Sobat Millennials untuk boleh mengajukan pertanyaan kepada Mbak Demi selama memberikan materi. Silahkan tulis di slido.com dengan kode #P866 dan raih kesempatan mendapatkan tabungan emas 1 gram untuk 3 orang pemenang dari PT Pegadaian dan 2 buku yang sudah ditandatangani oleh Prof. Reynal Kasali. Iya, pengarang buku Disruption. Ya, jadi ada 5 ya hadiahnya ya. Iya, ada. Nah, ada 5. Nanti pertanyaan tadi yang milih juga teman-teman semua ya, bukan kami yang memilih. Jadi teman-teman tanya, teman-teman yang memilih juga. Nah, berdasarkan like terbanyak. Jadi kalau udah ada yang nanya, silakan di like. Iya, kalau teman-teman semua suka sama pertanyaannya boleh di like. Nah, like semuanya juga nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Ya, biar kami bingung karena karena like-nya sama semua kan. Iya, Oke. benar banget. Oke, tanpa banyak lebar lagi Kak Demi, aku udah dapat kami silakan. Oke. Saya duduk atau berdiri? Boleh bisa. Oke, nanti berdiri. Oke, siap. Mau nggak Kak Demi? Ya, terima kasih Mas Chandra atas kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat Milenial udah hadir di kesempatan chapter 4 ini. Untuk sharing session kali ini, temanya bertema tentang disruption. Apakah kalian teman-teman Sobat Milenial itu siap nggak sih terhadap disruption? Untuk itu, untuk mengawalinya, ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman Sobat Milenial yang bisa join di slido.com ini.
Ini pertanyaannya singkat aja kok, nggak rumit. Cuman supaya lihat gimana sih tanggapan milenial terhadap disruption ini. Boleh teman-teman milenial semuanya join di slido.com dengan masukkan kodenya hashtag P866 atau bisa juga scan di QR code berikut. Mungkin belum ada yang join. Oke, ini pertanyaan pertama nih. Apakah sobat milenial pernah mendengar istilah disrupsi? Oh, ada 24. Ya, Ada 30. Ayo, baru 30. Ayo Sobat milenial. terus. 35, 39, 42. Mas Chandra sendiri, udah pernah dengar nggak sih istilah disrupsi? Pernah dong? Pernah. Pernah. Enggak barusan loh ya. Nggak pernah saya. Enggak barusan. Udah dari lama nih. Iya, udah dari lama. Dengernya ini dari mana? Dari media. Dari media. Oke. Ini ada 68. Wah, 69 teman-teman milenial semua udah pada dengar istilah disrupsi. Kita tunggu sampai 100 kali ya. Tunggu sampai 100. Sampai 100. Oke, ayo. 100 nih gimana 20 nih? lagi nih. 65%. 65% udah dengar istilah disrupsi ini. Udah pernah lah. Setidaknya pernah aja deh. Pernah mendengar istilah disrupsi gitu. Meskipun barusan ya. Ya mungkin barusan juga nggak apa-apa, pernah mendengar aja istilah disrupsi. Curang banget dong kalau barusan. Nggak apa-apa kan di sini nanti jadi tahu apa itu disrupsi Ya, kita oke, sharing di sini. Baik. Oke. Udah 95, 63% jawab udah. Pernah. Iya. Tapi lumayan banyak juga nih yang belum ya. Iya. Ternyata Ada 38 orang 38 orang nih kurang yang lebih. belum dengar. Jadi 38. kita baru ngomong diskusi nggak dengar kali ya? Oh, udah 102. Oke. Udah, oke. Dan ternyata ada 65. 65% sobat milenial itu udah dengar istilah disrupsi. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kapan nih sobat milenial mendengar istilah disrupsi pertama kali? Pertama kali mendengar istilah disrupsi itu tuh kapan sih? Tuh kan Wah, baru aja. ada yang baru. Tuh kan baru aja. Wah, ada yang baru juga bener nih. Tuh. Nah, Wah. Tapi banyak juga nih yang 3 tahun nih. 3 Iya. tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, wah udah cukup lama ya. 3 tahun yang lalu itu berarti tahun 2018, 17, 18 lah ya. Iya, 2017, 2018. Oke. 6 bulan lalu. Baru saja mendominasi ternyata. Wow. Jadi emang karena Wah. Ternyata ya baru tahu dari Lajata ini. karena tadi dipancing. Iya. Yang baru dengar barusan silakan. Iya. Juga, nah, kita akhirnya pada barusan. Wow. Oh, dari 103 udah. 46% teman-teman sobat milenial baru nih ngedengar istilah disrupsi berarti semenjak ada Lajata ini berarti. Iya. Oke, nextnya di mana nih? Sobat milenial mendengar istilah disrupsi pertama kali ya teman-teman. Di Lajata milenialnya. Wow, di buku seminar media massa atau rapat bisnis mungkin teman-teman di kantornya ada rapat terus membahas tentang disrupsi gitu. Atau baca buku dari Pak Renal disrupsi macam-macam. Dari seminar kuliah. Ya, karena tadi mendominasi Lajata ya, jawabannya Lajata. Ya juga ya. Wow. Tapi ini udah ada yang rapat bisnis sudah lumayan banyak nih. Berarti ada 11%, ya, 10%. Udah masuk kerja akhirnya kan. Ya, mereka dapat informasi tentang disrupsi di rapat bisnis. Ada waktu kuliah juga, seminar, training. Oke. Ya, udah banyak sih sekarang seminar, training yang bahas tentang disrupsi ya. Terutama waktu kuliah juga mungkin udah ada yang udah dengar tentang disrupsi ini. Oke, udah 100 nih. Wah, 46% juga mendengarnya pertama kali itu di Lajata milenial. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya. Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tanyakan, yang tim kami tanyakan kepada perusahaan-perusahaan teman-teman BUMN. Kami tanyakan pertanyaan ini untuk melihat tingkat kesiapan BUMN terhadap disrupsi. Ini pertanyaan yang kami tanyakan juga, beberapa pertanyaan aja, bagian awal aja. Dan dari 139 BUMN yang kami tanyakan, 100% BUMN menjawab sudah mendengar istilah disrupsi. 100% BUMN sudah mendengar istilah disrupsi. Tapi mendengarnya udah dari 3 tahun yang lalu. Berarti udah lama banget ya kan BUMN mendengar 100%. Beda mungkin dengan teman-teman yang milenial ini baru mendengar kan ya, baru mendengar saat ini. Sedangkan kalau mungkin atas-atasan teman-teman semua itu udah mendengar dari lama 3 tahun yang lalu. Tapi
tahunya itu baru dari media massa dan kemudian tidak melanjutkan lagi untuk mencari tahu apa tahu itu disrupsi gitu. Nah, apa itu disrupsi sebenarnya sih? Apa itu disrupsi? Kita coba lihat dari contoh kasus Kodak. Kodak itu didirikan pada tahun 1980. Bayangin. Berarti sekarang udah lebih dari 120 tahun ya? Yap. Didirikan udah lebih dari 180 tahun dan pada tahun sekitar tahun 1970 Kodak itu merajai industri kamera, industri kamera dan fotografi. Industri kamera dan fotografi tahun 1970, namun di tahun 1980-an Fujifilm produk dari Jepang itu hadir dengan menghadirkan harga 20% lebih murah. Dari situ konsumer memilih Fujifilm daripada Kodak. Padahal market share-nya Kodak itu 80%-nya kamera, 90%-nya itu dari film, dari roll filmnya. Tapi itu dikalahkan dengan produknya Fujifilm. Kemudian mulai akhir tahun 1980-an itu ada kamera digital. Kamera digital muncul, Kodak itu meningkat penjualan kamera digitalnya, tapi menurun ke penjualan kamera analognya, tapi tidak berhasil meningkatkan penjualannya. Jadi sempat penjualan mereka itu mencapai 10 miliar pada tahun 1970-an. Tapi kemudian pada tahun 2012 mereka bangkrut. Dan tahun 2006 itu mereka udah sama sekali nggak memproduksi film lagi. Karena udah semuanya digantikan dengan kamera digital. Ya. Terus kenapa sih Kodak yang udah besar banget, dia bisa mencapai penjualannya sampai 10 miliar US dollar. Dan udah bertahun-tahun nih, udah lama banget kan, dia udah menguasai pasar fotografi. Tapi kenapa dia bisa bangkrut pada tahun 2012 ini? Karena Yang pertama itu dia failed to reinvent itself. Jadi dia telat ataupun salah menemukan apa sih problemnya gitu. Mereka malah berusaha untuk mengembangkan teknologi, kemudian meningkatkan produktivitas untuk mengembangkan roll filmnya. Di mana mereka udah kalah nih sama Fujifilm sebenarnya. Tapi mereka nggak menemukan kalau misalnya pain point sebenarnya itu adalah kamera digital. Jadi perusahaan itu, konsumen itu sudah beralih nggak hanya dari ke kamera, tapi jadi ke platform online. Jadi Facebook lah waktu itu ya. Facebook mungkin Friendster. Iya, mungkin Friendster, Facebook, Twitter, Instagram sekarang. Nah, Kodak itu gagal menangkap itu semua. Kemudian mereka juga terlalu angkuh kompetensi. Mereka merasa kalau misalnya mereka itu udah menguasai pasar. Jadi mereka nggak berusaha untuk berinovasi lagi. Mereka ya udahlah terima aja gitu. Mereka cuman berusaha untuk mengembangkan produknya mereka aja. Tapi nggak melihat kebutuhan pasar itu seperti apa. Mereka nggak melihat itu. Kemudian yang ketiga itu mereka lack of organization agility. Mereka telat sih. Mereka telat untuk mengambil resiko. Sehingga sudah terdistract sama perusahaan lainnya. Itu salah satunya, contohnya udah terdistract sama Fujifilm pada saat itu. Dari sini, selain itu juga, selain Kodak mungkin kita juga bisa melihat contohnya itu adalah di kehidupan sehari-hari kita, itu di dunia keuangan itu adalah fintech. Sekarang kita nggak perlu ke bank untuk bikin tabungan. Kita nggak perlu ke ATM untuk ngambil uang, semuanya dilakukan secara internet, secara mobile banking, itu bisa dilakukan. Bahkan kita nggak punya buku tabungan mungkin ya, karena udah ada tabungan online juga gitu kan, itu di keuangan. Kemudian di retail, seperti teman-teman pasti ada ya, semuanya pasti pada belanja online. Nggak ada yang nggak belanja online, pasti semua teman-teman sobat milenial pasti belanja online. Apalagi Harbolnas kan ya. Wah, ya itu pasti dikejar ya. Itu karena terdistraksi. Jadi toko-toko konvensional yang ada itu terdistraksi dengan toko online ya, melalui e-commerce. Kemudian transportasi. Setiap hari pasti pakai transportasi kan. Nah, yang utama adalah yang biasa kita pakai adalah transportasi online ini. Pasti nih tiap hari nih. Ini juga bentuk dari disrupsi. Dari yang biasanya kita manual harus ngedatengin Bapak ojek nih. Ini jadi kita cukup pesen aja. Dari aplikasi langsung datang gitu, kita
itu memudahkan kehidupan kita gitu kan. Ini salah satu contohnya, dan disrupsi ini nggak akan jauh dari teknologi. Yang pasti nggak akan jauh dari perkembangan teknologi. Terus dari semua itu, apa sih itu disrupsi? Bisa dilihat disrupsi itu adalah perubahan besar yang mengubah tatanan. Perubahan besarnya itu bagaikan tsunami kalau kita bilang. Jadi mau perusahaan besar, mau perusahaan kecil, itu pasti kena. Itu disrupsi. Konsekuensi dari disrupsi itu apa sih? Cara dan pendekatan yang baru. Mulai dari proses, produk, sampai kebijakan dan pasar pun itu bisa jadi berubah jika terjadi disrupsi.